Siapakah 144 orang terpilih? Bayangkan sebuah dunia di mana 4 makhluk surgawi memegang kunci alam semesta, dengan sabar menanti sekelompok terpilih yang berjumlah 144.000 orang. Jika Anda berada di posisi mereka, apa yang akan Anda rasakan? Hari ini, kita akan menyelami salah satu misteri paling menarik dan banyak diperdebatkan dalam kitab Wahyu, identitas 144. 0 orang yang disebutkan dalam Apokalips, dan peran penting mereka di akhir zaman. Ini bukan sekadar komentar Alkitab biasa. Ini adalah perjalanan yang memukau melalui kitab suci, yang menyoroti topik yang kontroversial dan menggugah. Anda akan memahami bagaimana 144.000 orang ini masuk dalam tatanan kosmik yang agung, dan bagaimana pengetahuan ini dapat mengubah cara Anda memandang masa depan, serta peran Anda di dalamnya. Apakah Anda mencari jawaban atas pertanyaan rohani pribadi atau kebenaran Alkitab yang lebih luas? Penelusuran ini akan memberikan wawasan berharga. Apakah masa depan masih menjadi misteri bagi Anda? Ingin tahu lebih banyak tentang hubungan antara perjalanan rohani Anda dan penggenapan nubuat ilahi? Bergabunglah dengan kami saat kami menggali makna dari orang-orang terpilih ini, didukung oleh bukti kitab suci dan perdebatan teologis, untuk memberikan Anda kenyamanan dan kejelasan di tengah zaman yang penuh gejolak ini. Dalam kitab Wahyu, yang penuh teka-teki dan beragam tafsir, 0 orang ditonjolkan sebagai pihak yang memainkan peran sentral dalam Apokalips. Sumber utama, Wahyu 7:14-5, menggambarkan orang-orang ini sebagai mereka yang dimeteraikan di dahi dan berasal dari setiap suku Israel. Adegan dalam Wahyu 7, di mana 144.000 hamba Tuhan dimeteraikan, telah memicu diskusi sengit di kalangan teolog dan cendekiawan. Gambaran yang indah terungkap dalam ayat ini. 4 malaikat penjaga berdiri di 4 penjuru bumi, menahan angin kehancuran hingga dahi hamba-hamba Tuhan dimeteraikan. Pemeteraan 144 par 1000 orang ini adalah langkah perlindungan ilahi sebelum penghakiman Tuhan dilepaskan ke bumi. Meterai ini bukan sekadar tanda. Ia melambangkan perlindungan ilahi dari penghakiman yang akan datang, sebagaimana diungkapkan dalam penglihatan apokaliptik. Selama berabad-abad, berbagai teori telah diajukan untuk menjelaskan makna angka 144 leng. Sebagian menganggapnya secara harfiah sebagai umat pilihan Tuhan, yang lain melihatnya secara metaforis, mewakili keseluruhan umat yang setia kepada Tuhan. Satu tafsir menyatakan bahwa 144.0 hamba yang dimeteraikan adalah kelompok kecil orang beriman yang dilindungi Tuhan di tengah kesusahan besar. Dalam pandangan ini, meterai melambangkan kepemilikan dan perlindungan ilahi, memisahkan orang-orang beriman dari yang tidak beriman, pengabdian mereka yang tak tergoyahkan kepada Tuhan dan kemauan mereka untuk menegakkan keadilan, apapun risikonya, dilambangkan oleh meterai di dahi mereka. Tafsir lain menyarankan bahwa 144.0 melambangkan seluruh umat dari setiap bangsa dan suku yang telah ditebus oleh Tuhan. Dalam pandangan ini, rujukan kepada 12 suku Israel menunjukkan bahwa rencana penebusan Tuhan mencakup tidak hanya orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Pemeteraan orang-orang ini membuktikan status mereka sebagai umat pilihan Tuhan dan warisan mereka yang pasti dalam kerajaannya. Bagaimanapun juga, 144.0 orang ini digambarkan sebagai hamba Tuhan, dipilih karena kemurnian mereka yang tak tercela dan komitmen yang teguh. Mereka memainkan peran penting dalam rencana Tuhan dan hierarki surgawi, dengan tugas unik yang menegaskan pentingnya mereka selama periode paling kacau yang disebutkan dalam Alkitab. 144.0 orang yang dimeteraikan ini lahir ke dunia sebagai manusia biasa, dan saat ini sedang mengalami proses kebangkitan untuk memulai tugas mereka. Ketika saatnya tepat, mereka akan dapat mengakses ingatan mereka dan mengungkapkan identitas sejati mereka.
Mereka bertindak seolah-olah seluruh tujuan keberadaan mereka di sini adalah untuk menyelesaikan tugas ini. Namun, beberapa psikolog berpendapat bahwa orang-orang ini mungkin tidak akan mengingat identitas mereka sendiri. Selama masih ada kehidupan di planet ini, akan ada konflik besar antara kebaikan dan kejahatan. Ini bukan tentang bom atau tank, melainkan tentang konflik abadi antara kebaikan dan kejahatan, yang akan tetap ada selama manusia masih ada. Segala sesuatu yang jahat, kekuatan kegelapan, dan bayang-bayang di dalam diri kita masing-masing berkaitan dengan pertempuran ini. Dari sinilah istilah menyelamatkan dunia berasal. Pahlawan seperti mereka akan mampu melepaskan gelombang yang menghancurkan kejahatan dan menyelamatkan planet ini. Tujuan mereka di sini adalah membantu umat manusia mengatasi kekuatan jahat yang mengancamnya. Mereka akan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan individu pada berbagai tingkatan, menangani kesejahteraan mental, emosional, fisik, dan rohani mereka. Vitalitas tanpa batas mereka adalah yang menarik mereka ke pekerjaan ini. Mengetahui apakah Anda salah satu dari yang terpilih untuk menjadi pembawa cahaya bergantung pada beberapa ciri. Untuk menjadi salah satu dari 144 nol yang tercerahkan, seseorang harus menunjukkan perilaku berikut. Pertama, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya, Anda selalu memberikan dampak positif pada orang lain dan memberi mereka motivasi untuk mengejar ambisi mereka. Orang-orang yang secara tidak sadar memotivasi dan menginspirasi biasanya memancarkan rasa optimisme dan dorongan yang menular. Mereka mungkin tidak menyadari seberapa besar pengaruh mereka terhadap kehidupan orang lain. Biasanya, orang-orang ini memiliki pandangan hidup yang sangat positif dan keyakinan kuat pada kemampuan orang-orang di sekitar mereka. Jika seseorang merasa terpuruk atau terjebak dalam hidup, kata-kata, tindakan, atau kehadiran Anda dapat mengangkat semangat mereka dan memberi mereka tujuan baru. Belas kasih, empati, dan pengertian juga merupakan ciri umum di antara orang-orang berpengaruh ini. Baik mendengarkan maupun kata mereka memiliki dampak mendalam pada perjuangan dan impian orang-orang di sekitar mereka. Dampak mereka diperkuat oleh fakta bahwa keterlibatan penuh kasih mereka bukanlah acting, melainkan perpanjangan dari siapa mereka. Bagi setiap orang yang berjuang untuk mencapai tujuan mereka, memiliki tempat aman di mana mereka dipahami dan didukung adalah penting, tanpa mencari persetujuan atau imbalan. Dalam pertemuan kecil ini, mereka menabur benih kepercayaan dan dorongan pada orang lain. Terakhir, pengaruh mereka dapat memiliki efek domino yang menjangkau jauh melampaui kelompok terdekat mereka. Mereka memiliki kekuatan untuk menginspirasi orang hanya dengan menjadi diri mereka sendiri. Bukti kuat dari hidup dengan kualitas dan prinsip secara terbuka dan jujur adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain secara halus. Ini membuktikan bahwa tindakan kecil dan konsisten dari kasih sayang dan dukungan lebih dalam menembus jiwa manusia daripada tindakan besar yang mencolok. Kedua, Anda masih memiliki hubungan kuat dengan tokoh heroik atau pahlawan super. Bahkan setelah dewasa, perasaan ini biasanya muncul karena mereka benar-benar mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai dan sifat-sifat karakter tersebut, bukan hanya kekaguman. Banyak dari kita mengagumi pahlawan super karena kebajikan yang mereka wujudkan, seperti komitmen teguh mereka untuk melakukan apa yang benar, dan kemampuan mereka untuk bertahan saat keadaan menjadi sulit. Menjadi salah satu dari 144, nol mungkin merupakan pesan dari atas untuk membela keadilan, melindungi yang lemah, dan mendorong orang lain untuk melampaui zona nyaman mereka di dunia nyata. Selain itu, mengidentifikasi dengan kepribadian heroik dapat membantu seseorang tumbuh secara psikologis. Ketika orang dewasa melihat diri mereka tercermin dalam pahlawan super, mereka mungkin terinspirasi untuk mengasah kualitas mereka sendiri dan menggunakannya dengan baik. Ini dapat mengambil banyak bentuk, termasuk membantu orang lain, memimpin, atau hanya berada di sana untuk orang lain ketika mereka membutuhkan sekutu. Dengan cara ini,
Kisah-kisah pahlawan super dapat mengajarkan kita untuk berani dan jujur, apapun yang menghadang. Perasaan tugas dan keinginan untuk membuat perubahan di dunia dapat dipupuk dengan berhubungan dengan pahlawan super. Ini memberi kepercayaan pada gagasan bahwa perubahan dapat berasal dari satu individu, dan bahwa cerita kita saling terhubung. Ini mungkin sangat bermakna bagi mereka yang mengidentifikasi dengan 144 link, karena ini selaras dengan tugas rohani mereka untuk menjadi agen perubahan atau pekerja cahaya di bumi, mewujudkan sifat-sifat heroik dari karakter yang mereka kagumi dalam segala hal yang mereka lakukan. Ketiga, Anda membenci ketidakadilan dan sulit mengatasinya saat hidup di dunia yang tidak adil. Banyak orang mengalami kesulitan ini karena mereka terpecah di dalam antara keinginan untuk masyarakat yang lebih adil dan merasa tidak berdaya atau tidak yakin apa yang bisa mereka lakukan untuk membuat perubahan. Sensitivitas terhadap ketidakadilan ini bukan hanya tidak nyaman. Ini adalah tantangan moral dan rohani yang dalam bagi seseorang yang mungkin menjadi salah satu dari 144 leng. Ketika Anda sangat menyadari kesalahan dan ketidakadilan, Anda mungkin merasakan keinginan yang kuat untuk memperbaiki keadaan dan menghilangkan ketidakseimbangan yang Anda lihat. Frustrasi dan keputusasaan mungkin muncul ketika seseorang tidak yakin bagaimana mengakhiri ketidakadilan. Sangat penting untuk mengakui bahwa ketidaknyamanan ini sekaligus merupakan sinyal. Keempat, selain nilai Anda untuk membantu orang lain, Anda memiliki bakat untuk membuat orang lain tertawa dan tersenyum dengan kata-kata bijak dan lelucon Anda. Ketika Anda melihat seseorang sedang mengalami masa sulit, Anda berusaha keras untuk meringankan beban mereka. Kualitas ini memiliki efek jauh pada orang-orang di sekitar Anda. Ini melampaui sekadar keramahan dan kebaikan. Kemampuan Anda untuk membuat orang tertawa dan tersenyum adalah tali penyelamat bagi mereka yang sedang menghadapi situasi sulit. Sikap humoris dan santai, Anda dapat membantu meredakan ketegangan, memberikan gangguan yang disambut baik dari tekanan kehidupan sehari-hari. Karena ini, Anda menjadi aset bagi komunitas Anda dan menyenangkan untuk berada di sekitar. Anda tidak hanya memiliki keinginan bawaan untuk membantu, tetapi ini melampaui sekadar keberadaan emosional atau humoris. Ketika seseorang membutuhkan bantuan, Anda biasanya yang pertama melangkah, baik itu dengan memberikan tangan, menawarkan nasihat bijak, atau hanya mendengarkan. Sikap tanpa pamrih dan penuh kasih ini ditandai dengan kesediaan untuk bertindak demi orang lain, yang menunjukkan dedikasi kuat terhadap kesejahteraan komunitas Anda. Kelima, Anda sangat peduli dengan penderitaan hewan dan memiliki kasih sayang tanpa syarat untuk mereka. Anda juga tahu betapa mengerikannya manusia menggunakan mereka untuk keuntungan kita sendiri. Kasih sayang mendalam untuk semua makhluk hidup ini, selaras dengan nilai-nilai tanpa kekerasan dan kebaikan. Dan ini memanifestasikan dirinya dalam empati yang mendalam untuk hewan. Ikatan ini dengan hewan melampaui cinta sederhana. Ini adalah sikap moral yang mempertanyakan praktik yang sudah mapan dan standar masyarakat untuk pengelolaan keberadaan non-manusia. Baik itu melalui keputusannya sendiri untuk menjalani gaya hidup vegetarian atau vegan, dukungan finansialnya terhadap kelompok hak-hak hewan, atau upayanya untuk menarik perhatian pada isu-isu kesejahteraan hewan. Pandangan ini seringkali mendorongnya untuk memperjuangkan reformasi dalam perlakuan terhadap hewan. Selain itu, ikatan yang Anda miliki dengan hewan dapat menjadi simbol kuat dari bagaimana semua kehidupan saling bergantung. Ini menekankan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai inheren dan harus dilindungi dari bahaya dan eksploitasi. Visi ini memiliki kekuatan untuk memotivasi orang untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka sendiri dengan hewan dan lingkungan, yang mungkin menghasilkan pilihan gaya hidup yang lebih sadar lingkungan dan peduli. Keenam, Anda tidak dapat menunjukkan penyebab kecemasan dan serangan panik Anda. Meskipun menyakitkan, hal-hal semacam ini terkadang bisa menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan emosional atau rohani yang lebih mendalam. Jika Anda adalah salah satu dari 144 link,
Anda mungkin menemukan bahwa kecemasan dan serangan panik Anda bukanlah kejadian acak, melainkan gejala dari sensitivitas yang meningkat terhadap energi di sekitar Anda atau respons terhadap tantangan emosional dan rohani yang Anda hadapi dalam perjalanan Anda. Kecemasan dan perasaan tertekan mungkin muncul ketika Anda terlalu sensitif terhadap penderitaan dunia. Selain itu, krisis semacam ini benar-benar dapat membantu orang mengembangkan dan belajar tentang diri mereka sendiri. Anda mungkin menemukan diri Anda menjelajahi berbagai teknik penanganan dan praktik penyembuhan saat Anda memulai pencarian untuk pengetahuan dan tujuan yang lebih besar dalam hidup yang seringkali dipicu oleh pengalaman ini. Meditasi, terapi bicara, konseling rohani, atau berbagai praktik perawatan diri lainnya dapat membantu mengelola gejala dan mungkin mengungkap akar dari serangan panik dan kecemasan Anda. Mengatasi rintangan ini dapat membantu Anda berempati dengan orang lain dan memberikan mereka pemahaman dan dukungan yang mereka butuhkan berdasarkan pengalaman pribadi Anda sendiri. Jadi, pengalaman Anda dengan serangan panik dan kecemasan dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Sumber empati dan pemahaman dan cara untuk terhubung dengan mereka pada tingkat emosional yang mendalam. Ketujuh, Anda percaya pada kekuatan yang lebih tinggi dan tujuan yang lebih besar daripada kebanyakan orang di sekitar Anda. Anda mungkin tidak tahu persis apa itu, tetapi Anda tidak bisa menghilangkan sensasi bahwa Anda ditakdirkan untuk kebesaran. Makna yang lebih dalam untuk pekerjaan hidup Anda mungkin memotivasi Anda untuk mendorong diri Anda melampaui zona nyaman dan menemukan hal-hal baru. Bahkan Anda mungkin tidak sepenuhnya memahami emosi ini, namun itu memengaruhi pilihan Anda dan cara Anda melanjutkan. Bahkan ketika detailnya belum jelas, aspek misterius dari takdir Anda ini biasanya membuat Anda memiliki keyakinan kuat pada tujuan yang lebih besar atau peran penting untuk dimainkan dalam skema besar. Selain itu, orang-orang di sekitar Anda mungkin melihat Anda sebagai misterius atau bahkan dingin jika mereka tidak memahami atau berbagi motivasi dasar Anda. Saat Anda mencari cara untuk terhubung dengan tujuan ini dan mewujudkannya, Anda mungkin mengalami momen kesendirian dan refleksi. Dalam perjalanan untuk menemukan tujuan ini, seseorang mungkin terlibat dalam praktik rohani seperti kontemplasi, introspeksi, dan kadang-kadang mencari saran dari pemimpin atau mentor rohani untuk menjalani hidup yang sesuai dengan keyakinan dan impian inti Anda. Bahkan jika itu membuat Anda menonjol dari yang lain, Anda harus merangkul tujuan yang belum diketahui ini. Di dalamnya, penulis memohon kepada pembaca untuk mengabaikan norma-norma masyarakat demi mengikuti hati mereka dan mengejar hobi mereka. Merangkul yang tidak diketahui dan percaya pada perkembangan takdir unik Anda bisa sangat menggembirakan sekaligus menakutkan. Oleh karena itu, teman-teman, ingatlah bahwa bagaimanapun Anda memotongnya, Anda memiliki kesempatan untuk terpilih dari daftar 144. 0 jika Anda memiliki salah satu sifat yang baru saja saya jelaskan. Selain itu, seperti yang telah dikatakan, individu ini ditakdirkan untuk memenuhi tujuan unik. Peluang Anda untuk menjadi salah satu dari sedikit orang yang dengan sabar menunggu kebangkitan mereka telah meningkat. Anda tahu apa yang harus dilakukan jika Anda menyukai film ini? Saya bersyukur bahwa Anda telah melihatnya. Teman-teman, saya menghargainya, dan saya akan segera bertemu dengan kalian semua lagi.